Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas mengenai peluang. Sebelum bahas peluang, saya akan mulai dari pengertian ruang sampel dan kejadian. Apa itu ruang sampel? Ruang sampel adalah himpunan yang memuat semua hasil percobaan atau misalnya mungkin suatu percobaan disebut ruang sampel. Apa itu sampel? Kejadian khusus atau suatu unsur dari S disebut titik sampel. Apa itu kejadian? Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Sehingga kalau digambarkan, sampel atau elemen bagian dari kejadian dan kejadian himpunan bagian dari ruang sampel. Contoh, ruang sampel melempar satu buah koin. Kalau melempar satu buah koin, koin itu terdiri dari dua permukaan, maka hasil yang mungkin itu kalau enggak A ya G, A dan G. Kemudian percobaan yang selanjutnya mengundi atau melempar dua buah koin. Jadi peluang kemungkinan yang muncul yaitu koin pertama A, kedua A, uang pertama A, uang kedua G, uang pertama G, uang kedua A, uang pertama G, kedua G. Maka ada 4 anggota ruang sampel yaitu AAA, AAG, GA, dan GG. Mengundi 3 buah koin, maka yang muncul itu uang ke-1, kedua, ketiga AAAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GGA, dan GAG serta GGG. Maka koin ke-1, koin kedua, koin ketiga, koin ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Maka banyaknya anggota ruang sampel ada 8. Mengundi satu dadu permukaannya ada 6, maka kemungkinan yang muncul itu angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6. Maka banyaknya anggota ruang sampel itu ada 6. Mengundi 2 buah dadu ke-1 dan dadu kedua, maka banyak anggota ruang sampel ada 36. Sini dadu ke-1, dadu kedua, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 2, 2, 2, 1, ini maaf, ini 2, 1, ini 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3, dan seterusnya. Nah, itu. Mengundi satu dadu dan satu koin, itu anggota ruang sampelnya ada 12, di mana koinnya A dengan G, dadunya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga yang kemungkinan yang muncul itu A1, A2, A3, A4, A5, A6. Dan seterusnya G1, G2, G3, G4, G5, dan G6. Pengertian ruang sampel. Suatu kejadian. Nah, ini. Pada suatu percobaan terdapat N hasil yang mungkin dan masing-masing kesempatan sama untuk muncul. Jika dari hasil percobaan terdapat kehasilan merupakan kejadian A, maka peluang kejadian A ditentukan dengan rumus ini. Nah, ini. Ini rumus peluang kejadian A. Ini. Peluang kejadian A itu sama dengan banyaknya kejadian dibagi banyaknya ruang sampel. Jadi, jika dari hasil percobaan terdapat kali hasil yang mungkin merupakan kejadian A, maka peluang kejadian A ditulis PA ditentukan dengan rumus K per N. K itu banyaknya kejadian atau banyaknya anggota kejadian, dan N itu banyaknya anggota ruang sampel. Nah, itu. Kita lihat peluang. Peluang punya batasan. Peluang punya batasan itu antara 0 sampai 1. Jadi kalau 0 namanya kemustahilan, kalau 1 namanya
kepastian. Jadi nilai peluang itu nggak boleh lebih dari 1 dan tidak boleh minus atau 0, boleh, tapi kalau paling besar 1 maka itu namanya batasan peluang. Jadi 0 sampai 1. 0 disebut kemustahilan, 1 disebut kepastian. Contoh, ini ya. Contoh, 1. Pada percobaan pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang percobaan kejadian munculnya bilangan genap. Nah, kalau dadu dilempar 1 kali, maka ininya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti banyak ruang sampel 6. Maka banyaknya anggota ruang sampel itu ada 6. Misalkan adalah A munculnya bilangan genap. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini yang merupakan bilangan genap itu 2, 4, 6. 2, 4, 6. Maka kejadian A itu munculnya bilangan genap itu 2, 4, 6. Banyaknya anggota A 3. Sehingga peluang munculnya bilangan genap adalah banyaknya anggota kejadian dibagi banyaknya anggota ruang sampel. Anggota kejadian banyaknya ada 3, banyaknya ruang sampel ada 6, berarti 3/6 sama dengan setengah. Kedua, peluang seorang siswa lulus ujian nasional adalah 0,95. Jika banyaknya siswa mengikuti ujian nasional 300 orang, banyaknya siswa yang tidak lulus adalah peluangnya lulus itu 0,95. Banyak yang tidak lulus berarti peluang kan punya batasan 1, maka peluangnya tadi itu 1 dikurangi yang tidak lulus, peluang tidak lulus UN itu 1 dikurangi 0,95 atau 0,05. Sehingga banyaknya yang tidak lulus itu kalikan dengan 300. Nah, ini nanti akhirnya ke banyaknya yang frekuensi harapan. Contoh, sebuah dadu dan sebuah koin diundi bersama. Peluangnya muncul angka ganjil pada dadu dan gambar adalah, berarti dadunya, sebuah dadu, berarti dadunya itu angkanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka angka ganjil pada dadu dan gambar berarti 1 G, 3 G, dan 5 G. Berarti berapa? Ada 3 kejadiannya. Berarti ini kejadian ada 3. Maka peluangnya itu sama dengan 3 dibagi 12. Kenapa 12? Karena ruang sampel mengundi 1 buah dadu dan 1 buah koin itu ada 12. Maka 3/12 itu 1/4. Frekuensi harapan. Apa itu frekuensi harapan? Jadi, jika ada suatu kejadian pada frekuensi ruang sampel S dengan peluang A, maka frekuensi harapan adalah banyaknya kejadian dikali banyaknya percobaan atau peluang kalikan banyaknya percobaan. Maka dirumuskan frekuensi harapan itu rumusnya peluang suatu kejadian kalikan banyaknya percobaan. Catatan, FA frekuensi harapan, FA peluang kejadian, dan N banyaknya percobaan. Contoh, bila sebuah dadu dilempar 720 kali, berapakah frekuensi harapan dari munculnya mata dadu 1? Nah, mata dadu 1 itu ruang sampel sebuah dadu itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka anggotanya itu ada 6. Nah, misalkan kejadian A munculnya mata dadu 1. Mata dadu ada 1, itu ada 1. Nah, maka peluangnya itu 1/6. Sehingga frekuensi harapannya itu peluang dikalikan banyaknya percobaan. Banyaknya percobaan 720 kali, maka frekuensi harapannya 1/6 kali 720 sama dengan 120 kali. Kemudian berikutnya, 3 koin diundi bersama-sama sebanyak 200 kali. Frekuensi harapan munculnya 2 angka dan 1 gambar adalah 2 angka dan 1 gambar. Itu jadi 2 angka, 1 gambar itu AAG, AGA, GAA. Nah, jadi kan ini
angkanya dua kali, AAG, AGA, GAA. Berarti banyaknya kejadian ada 3, sedangkan banyaknya ruang sampel ada 8. Sehingga frekuensi harapan itu peluang kalikan percobaan. Peluang itu banyaknya kejadian 3 dibagi banyaknya ruang sampel 8. Berarti 3/8 kali 200 sama dengan 75 kali.